Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Kali ini kita akan ngobrol bareng teman kita yang lagi ada di Malaysia. Jadi teman kita ini sedang menyelesaikan masternya di International Islamic University of Malaysia. Sebelum kita, ngobrol bareng teman kita ini, jadi pembahasan kali ini kita akan ngobrolin tentang keberagamaan yang ada di Malaysia. Apakah, model-model beragama yang ada di Malaysia memiliki kemiripan dengan Indonesia, yang mana kalau kita melihat secara geografis itu tidak begitu jauh, atau ada sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita akan ngobrolin bareng narasumber kita. Oke, kita akan panggil, Mas Ziyad. Halo Mas Ziyad. Halo Baris. Halo Mas Nah, Ziyad. Jadi ini, kita, ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi siap. video ini tuh bakalan, saya share kepada teman-teman yang mengikuti kuliah saya, yaitu, Akhlak Tasawuf. Ada kampus IAIN Surakarta, sama ada Institut Ilmu Al-Quran. Jadi ada 2 kampus. Kalau misalkan live bareng itu khawatir tidak muat. Jadi di kuliah tamu pertama itu, pakai Google Meet dan ternyata hanya sebagian aja yang bisa ikut, hanya 100 orang, sehingga tidak mewadahi semua. Nah, sistemnya untuk, perkuliahan tamu yang edisi 2 ini kita menggunakan Zoom dan akan kita rekam, kemudian nanti akan kita share ke teman-teman. Jadi biar semuanya itu bisa belajar bersama. Gitu Mas Ziyad. Sebelumnya Mas Ziyad mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin bisa bersapa hello dengan, teman-teman kita semuanya yang ada di IAIN Surakarta sama di Institut Ilmu Al-Quran Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan nama Ziad, panggil aja Ziad. Oke Mas Ziyad, Mas Ziyad kita langsung aja ngobrol santainya. Mas Ziyad bisa menceritakan nggak model keberagamaan umat muslim yang ada di Malaysia itu gimana? Lihat kan, Indonesia sama Malaysia ini sebenarnya satu keluarga sebenarnya. Adik Mhm, kakak. Dulunya bahkan oke. satu, tapi akhirnya pisah jadi dua negara. Sebetulnya perbedaan keberagaman cara beragama orang-orang Malaysia dengan orang-orang Indonesia Mhm. lebih kurang sama saja. Nggak jauh bedanya gitu kan. Di sini ada yang ekstremis, ada nggak? Ada, Kalau di Indonesia ada ekstremis. ada banget. Jadi kalau di Indonesia itu, ada beberapa term yang itu disematkan kepada beberapa golongan. Misalkan ada golongan yang ekstremis itu di sini terkenal dengan istilah kayak salafiyah misalkan, bukan salafiyah, salafi, golongan salafi. Terus kemudian ada yang golongan nasionalis, ada yang liberal. Ketika ada ekstrim berarti ada yang liberal gitu kan otomatis. Nggak akan ada ekstrim kalau nggak ada liberal, nggak ada liberal kalau nggak ada ekstrim. Jadi ada di Indonesia, ada banget label-label gitu yang disematkan ke beberapa golongan. Hmm. Sebenarnya kalau di Malaysia sendiri nggak seperti kurang 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 bisa dibilang seperti itu sih gitu. Soalnya gini, Mhm. kalau di Malaysia Heeh. itu untuk cara beragama sendiri sangat ditentukan oleh Mhm. negara. Oh. Jadi walaupun kita bebas memilih mazhab apa saja gitu kan, Heeh. tapi kalau di Malaysia sendiri ada namanya JAKIM. Oh. Kalau di kita JAKIM itu sama seperti dengan Heeh. MUI. Itu Oh, yang oke. menentukan gimana cara beragama orang muslim Heeh. di Malaysia. Oh, Jadi gitu. Jakim itu, dia misalkan kalau di Indonesia kan MUI itu kayak ada pendaftaran gitu ya, di situ, sistemnya adalah dia mengajukan diri, ya semacam pendaftaran atau langsung ditunjuk? Ditunjuk kalau JAKIM.
Jakim kalau Oh, gini, Jakim ditunjuk. Jakim kepanjangannya adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kalau di kita Heeh, seperti MUI kurang lebihnya gitu. Tapi di setiap provinsi kalau kita, mhm. di setiap provinsi itu ada namanya satu mufti. Oh, Dan oke. dan mufti itu langsung ditunjuk Mhm. langsung oleh raja, Oh, gitu. Jadi yang setiap mufti ini memang akan berbeda fatwanya dengan mufti yang lain, tapi heeh. disesuaikan dengan keadaan provinsi masing-masing. Oh, oke. Jadi gitu. Walaupun banyak perbedaan pendapat, tapi kalau untuk Malaysia sendiri bisa Mhm. dibilang masih satu. Oke. Jadi sangat Biasanya teratur. heeh, oke. Jakim itu biasanya, menguasai beberapa wilayah? Jakim itu langsung keseluruhan se-Malaysia, Oh, kayak ja nasional gitu ya? MUI. Kalau Ya, misalkan untuk per provinsinya itu heeh. ngikut nama nama daerahnya. Contoh kalau Mmm, misalkan Selangor itu kan salah satu heeh, provinsi di Malaysia, mhm. namanya JAIS, Oh, oke. Jabatan Kemajuan Islam Selangor. Tapi Oh, kalau untuk yang nasionalnya Jakim, Jakim. gitu. Jadi kalau Oh, misalkan ada nggak mhm, yang ekstremis di Malaysia? Sampai saat ini mungkin ada ya, mungkin ada. mhm, Dulu ada sih beberapa yang bahkan ngikut ISIS. Dulu kan mhm. lagi rame-ramenya ISIS itu. Ada ISIS, juga heeh. ada juga Oh, yang sampai ikut anggota ISIS itu ada. Tapi untuk yang ekstremis kayak misalkan kalau di kita Salafi itu dicap heeh, sebagai orang yang ekstremis, heeh, kemudian yang orang yang misalkan pakai jubah yang nggak gembel kemudian langsung dicap sebagai seorang sufi, heeh. itu di sini nggak sampai segitu sih, Oke, gitu. oke. Mhm, Soalnya kalau di sini seperti ini, misalkan kalau orang-orang Salafi tadi kan punya identitas, selalu punya jenggot, mhm, selalu pakai celana di atas mata kaki, heeh. langsung kalau orang kita, orang Indonesia langsung ngecap dia sebagai seorang yang ekstrem, calon teroris nih. Ya, tapi kalau di sini enggak, ketika melihat orang-orang yang seperti itu, yang Mhm. pakai celana cingkrang, kemudian Cingkrang, selalu pakai heeh, jubah, apa yang segala macam mhm. itu, orang-orang sini malah respect kepada mereka. Oh, oke. Di kita dan yang lainnya gitu nganggap mereka, oh itu Heeh, berarti orang yang taat, bukan oke. orang yang ekstrim. Mmm, Dan bahkan punya punya nilai sendiri di masyarakat sini. Jadi nggak sampai ada label, wah itu ekstremis, nggak sampai ada gitu kalau di sini. Jadi soalnya benar-benar diatur. Contoh seperti mazhab. Mazhab heeh. memang satu ya, sama seperti Indonesia. Kalau Indonesia kan mayoritas ikut Syafi'i? mazhab Syafi'i. Sama di sini Heeh, juga. Di sini oke. mazhab kalau misalkan agama resmi di Heeh, Malaysia, agamanya mhm, Islam. Sama, mmm, di sini juga agama Islam sebagai agama resmi, mhm, tapi ditentukan mazhab apa yang mazhab resmi lah intinya kurang lebih heeh. begitu, itu mazhab Syafi'i. Oke, berarti resminya tetap Syafi'i ya, sama kayak Indonesia? Sama. Kalau di Indonesia itu kan ada semacam ormas, yang mana ormas itu akan mempengaruhi cara beribadah umat. Misalkan, kalau di Indonesia yang ormas yang besar itu kan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Nah, contohnya aja, misalkan orang NU kalau sholat tarawih itu kan, 21 rakaat sudah sama witir, tapi kalau, Muhammadiyah itu 11 rakaat. 11 rakaat ada yang 2 salam terus satu, ada yang 4 4 terus 3. Mhm. Nah, apakah di Malaysia juga ada ormas yang mana itu mempengaruhi cara keberagamaan umat yang ada di sana? Kalau di Indonesia kan misalkan dia masuk ormas apa, ya nanti tradisi-tradisi beragamanya itu juga akan mengikuti gitu. Kalau di sini nggak ada, Mbak. Kalau misalkan ormas kalau di Indonesia kan seakan-akan ormas contoh kayak Muhammadiyah dan NU Heeh, itu seakan-akan mazhab ya, mereka ya udah jadi kayak lebih mhm, mazhab lah, kayak bukan ormas saja heeh, gitu kan, mhm, gitu. Kalau di sini nggak ada, oke, seperti kayak misalkan Muhammadiyah atau NU dia mhm, jadi mempengaruhi gitu, enggak. mhm, Yang ada malah seperti ini, mhm, ormas Indonesia, Muhammadiyah, NU, apapun mhm, mhm. itu buka cabang di sini. Oke, heeh. Yang Jadi ada NU malah cabang Malaysia, Muhammadiyah cabang Malaysia gitu ya? iya, yang ada seperti itu. Tapi kalau Heeh, di masyarakat Malaysia sendiri gitu, mhm, mhm.
untuk yang sampai mempengaruhi ibadah nggak ada, Oke. gitu. Untuk yang sampai mempengaruhi ibadah nggak ada kalau di Mhm, Malaysia sendiri, mmm, seperti itu. Kalau misalkan sebenarnya ada sih satu, bukan organisasi malahan, kalau partai. Di sini ada oke, satu namanya PAS, Partai Islam Malaysia itu. heeh, Itu partai yang kalau di kita kurang lebih kayak PKS ya, oke, heeh, yang bawa Islam banget lah intinya gitu, heeh, itu. Tapi dia nggak sampai mempengaruhi cara ibadah mereka, nggak. Soalnya di PAS tersebut ada berbagai macam ulama dari macam background heeh, yang dibebaskan mau pakai cara seperti apa, yang penting tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah gitu aja. oke. Jadi kalau misalkan Kalau nggak, kalau misalkan sampai mempengaruhi cara ibadah masing-masing kayak organisasi, nggak ada kalau di sini sih, Mbak. oke. Nah, di Malaysia ada nggak sih, Mas, semacam, orang-orang yang, apa ya, kayak semacam pengajian bersama, terus mengikrarkan diri menjadi sebuah golongan jamaah, kemudian ada baiatnya, ada mursyidnya. Nah, konsep-konsep thariqat itu ada nggak di sana? Atau mungkin namanya bukan thariqat gitu? Ada, Mbak, kalau di sini ada. Nama tarekat Mhm, pun ada di sini. Tapi ada juga banyak yang diiktirafkan sebagai tarekat sesat. Jadi nggak gini ya, kita di sini seperti yang tadi dibilang di awal kan, heeh, Malaysia boleh ngikutin mazhab manapun, tapi mazhab mhm, resminya mazhab Syafi'i gitu kan ya, mmm, gitu. Dan Malaysia juga mhm, biasanya kan mereka ngirim mhm, pelajar-pelajarnya ke misalkan ke Madinah, ke Mesir, ke Lebanon, mhm, ke yang lainnya. mhm, Setiap dari mereka pasti mempunyai mazhab yang beda-beda, cara pengajaran yang beda-beda kan, seperti itu. Walaupun begitu berbeda-beda, tetap mhm, ketika mereka berdakwah, ketika mereka nyampein ilmunya ke masyarakat, heeh, tetap diawasi oleh Jakim. oke, Nah, ada nggak tarekat-tarekat di Malaysia? Ada, tapi tetap diawasi oleh Jakim. oke, Dan juga ada beberapa yang disahkan, dibolehkan untuk tetap heeh, meneruskan dakwanya, tapi mhm, ada beberapa juga yang diharamkan, benar-benar dicap sesat dan nggak boleh ini, nggak boleh berdakwah lagi. oke. Kalau untuk Con heeh. gimana? Nah, eee, jadi Jakim itu, apakah dia itu diambil dari ulama atau orang profesional atau bagaimana cara pemilihan Jakim itu? Dari ulama dan Ulama, profesional kalau Jakim. Sam oke, Gini Mbak, yang menyebut Malaysia itu sebagai negara Islam, Islamic State. heeh, Tapi heeh, ada yang juga sebut kalau Malaysia itu mhm, liberal, oke, lebih tepatnya sekuler lah ya. heeh, Gitu. Tapi kalau untuk walaupun agama Islam itu agama resmi Malaysia, mhm, tapi kalau untuk dalam konstitusi sendiri, mhm, untuk kelembagaan, mhm, undang-undang apa semua, Malaysia tetap ngikut sebagai negara yang sekuler. mmm, Tapi pas itu tahun heeh, 88 itu oh, ditentukan bahwasanya kelembagaan Malaysia walaupun mayoritas negaranya berpenduduk muslim, heeh, Malaysia bukan negara Islam, tapi negara sekuler, seperti itu. oke, Tapi pada tahun 2001, Tun heeh, Mahathir ketika itu declare bahwasanya Malaysia adalah negara yang Islam, mhm, Islamic State gitu. Terus oke, intinya intinya gimana? Intinya kelembagaan tetap sekuler, heeh, mhm, kalau untuk kehidupan sosial lebih bisa mhm, dikatakan sebagai Islamic State sih, Mbak. mmm, Soalnya untuk hukum-hukum yang ada di sini lebih banyak ke Islam. oke. Kalau, apa namanya, misalkan perempuan di sana yang beragama muslim, apakah punya aturan harus berjilbab atau enggak, atau gimana? Nggak Ada ada. aturannya nggak? Oh, Nggak ada nggak ada, ya? Mbak. Jadi dulu gini, kalau di sini apakah wajib nggak berjilbab? Nggak ada Mhm, kewajiban. Iya wajib dari segi Islamnya, tapi dari negara dia nggak memaksakan. Tapi mhm, dulu seperti ini, saya masuk Malaysia tahun 2011, mhm,
ketika itu betul-betul kagum dengan bagaimana wanita muslim di Malaysia Heeh, berislam. Bisa oke. dibilang cuma beberapa segelintir perempuan muslim yang nggak pakai kerudung Heeh. ketika itu. Oh, Walaupun memang pakai kerudungnya, mhm, misalkan pakai kerudung tapi heeh, pakai baju lengan pendek, itu dulu banyak, heeh. Mbak. Oh, Pakai kerudung dan tetap, itu juga waktu pergi ke mana-mana seperti itu modelnya? Pakai, seperti itu. apa, baju pendek namun pakai kerudung gitu? Iya, tapi Oh, tetap oke. pakai kerudung Mhm, dan jarang apalagi perempuan Melayu ya, kan muslim sendiri mhm, nggak muslim Melayu kalau kalau di sini kan. mhm, Soalnya Malaysia sendiri ada bangsa etnis lah, etnis mhm, 3 etnis utamanya kan Melayu, heeh, India, Cina kan gitu. heeh, oke. Apalagi perempuan Melayu dulu sangat tabu banget kalau misalkan mereka membuka aurat di depan umum. Oh, Tapi 10 tahun terakhir ini betul-betul mhm, berubah. mmm, Sekarang udah makin banyak banget perempuan Melayu yang udah ngikutin kehidupan kayak orang Cina oke. gitu. Perempuan Melayu artisnya yang biasanya di TV gitu, yang di sinetron, Heeh, dulu mhm. selalu pakai kerudung, sekarang udah mulai banyak yang nggak pakai kerudung. Oh, Kira-kira apa, Mbak, ininya, pemicunya menurut sampean? budaya mungkin? Sinetron Indonesia, Wah, salah iya, satunya salah kok satunya. bisa sinetron Indonesia? Mmm, Di orang sini ini ya, Mbak, kalau di kita heeh, kan, di Indonesia, iya, sinetron Indonesia itu cuma ditonton mama aja ya biasanya. mhm, mhm, Tapi kalau di sini, anak mhm. kecil sampai orang tua, itu nonton sinetron Indonesia, Oh my God, oke, gitu. mhm, Dan kalau kita bandingkan kan, dulu mhm, perfilman Malaysia dengan perfilman Indonesia, kalau dulu udah mhm, terbuka banget, Malaysia mhm, tertutup, tapi sekarang udah mulai campur sama. oke, Selain budaya barat yang heeh, memang ngefek ke kehidupan muslim sini, tapi salah satunya juga heeh. Indonesia yang dibawa ke sini. Tren-tren Indonesia biasanya selalu dibawa ke sini. Oh, berarti sebenarnya tren di Indonesia pun juga itu ya, berpengaruh terhadap negara tetangga ya? Berpengaruh banget. Heeh, heeh, oke. Gitu. Kalau di Indonesia misalkan ada sebagian masyarakat itu yang melakukan kayak tahlilan, yasinan, tibaan, manakipan. Nah, apakah, eee, beragama di Malaysia juga melakukan hal yang sama? Ada, sama saja. Oke, Tapi kalau misalkan mhm, masyarakat muslimnya nggak terlalu ngikutin kayak gitu banget, ngikutin mhm, tibaan, yasinan, tahlilan, enggak, tapi mereka ada, mhm, gitu. Kalau di kita kan misalkan yang orang NU sangat mhm, fanatik kan, harus ini, harus mhm, itu. Tapi kalau mhm, di sini enggak, yang mmm, misalkan yang punya ya silakan, yang enggak yang mau bikin ya silakan, yang enggak mau ya enggak. Kalau untuk yang tahlilan, yasinan kayak seperti NU di sana gitu ada, tapi orang-orang kita juga. oh, berarti orang Indonesia yang apa, yang tinggal di sana, terus kemudian tetap membawa tradisi dari Indonesia ke sana gitu? Iya, Oke. Kalau yang asli penduduk sana, Mas, ada nggak perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan mereka itu, ya semacam tahlilan tadi? Misalkan membaca sholawat atau membaca dzikir dengan jumlah tertentu, mengumpulkan orang, terus makan-makan bersama. Nah, konsepnya seperti itu. Ada nggak? ada tapi jarang, Mbak. Kalau misalkan Oh, ramenya mereka heeh. tahlilan, yasinan apa biasanya dilakukan setelah sholat. Oke. Gitu, kalau setelah sholat mereka Mhm, mayoritas mhm. cara beribadahnya sama seperti orang NU kalau di Mmm, Indonesia, gitu. Tapi kalau berarti heeh, misalkan tahlilan untuk untuk kajian tahlilan sendiri, yasinan sendiri, heeh, jarang jarang. mhm, oke. Berarti di sana itu, apa ya, relatif sama semua ya, orang beragama itu? Relatif sama. Maksudnya kalau di Indonesia itu kan, kayak semacam banyak sekat-sekat gitu. Ada NU Muhammadiyah, LDII, nah itu kan kayak menjadi golongan-golongan tersendiri gitu loh. Mmm.
Nah, kalau di sana, apa tidak ada yang membedakan, yang menyekat antara Islam A, Islam B, Islam C gitu? Entah itu apapun namanya. Alhamdulillah selama saya di sini nggak ada, Mbak. Mhm. Oke. Jadi nggak ada, satu Heeh, aja, terserah itu mau misalkan ikut apapun ya satu itu, dia nggak membedakan misalkan harus NU, Muhammadiyah, enggak, mhm, gitu. Soalnya benar-benar diawasi, contoh misalkan kalau di Indonesia, dulu pernah ada kayaknya untuk heeh, rancangan kalau mau sholat Jumat, khutbah heeh, Jumatnya harus punya izin dari pemerintah, mhm, tapi diprotes sama masyarakat kan kalau di Indonesia. mhm, Kalau di sini enggak, dari dulu sampai sekarang untuk teks mhm. khutbah Jumat itu dari Jakim. Oh, Jadi bisa kita lihat kenapa mereka bisa satu banget, soalnya mhm, bener-bener di ini, diatur dikoordinir gitu ya? oleh Oke. Jakim. Tadi kan Mas Ziyad menceritakan di awal-awal tadi, di Malaysia pernah terjadi, apa ya, Jakim itu mengeluarkan sesat atas sebuah golongan, Mhm. sehingga, itu benar-benar ditutup dan tidak boleh berdakwah lagi. Nah, itu kasusnya gimana itu, Mas? Ajarannya apa saat itu? Sehingga Jakim itu mengeluarkan keputusan bahwa itu sesat gitu. Mmm, salah satunya itu ada Heeh, namanya Tarekat Naksabandia Qadirun Yahya. oke. Heeh, kalau Singkat ya, misalkan oke. apa ajarannya gitu kan. Mhm, Kalau ajarannya itu kalau nggak salah, Mbak, ya, mhm, kalau karena kurang lebih ada 5 tarekat yang mhm, udah diumumkan sesat oleh Jakim. Salah mhm, satunya Tarekat Naksabandia Qadirun Yahya. Kalau mhm, ajaran tarekat ini, mhm. dia mendakwa bahwasanya wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebelum Mhm. Nabi Muhammad menjadi nabi. Oke. Mhm. Kalau kita, wahyu kan Heeh, ketika menjadi nabi, menjadi heeh, rasul. bener. Heeh, Heeh, tapi kalau misalkan menurut Qadirun Yahya ini, heeh. wahyu itu diturunkan ketika Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi udah menjadi wahyu. Oh, Nah, dan itu kan bertentangan banget, jadi itu disesatkan oleh Jakim, nggak boleh beroperasi lagi. kalau misalkan, Thariqat Naksabandi tersebut tetap beroperasi, ada nggak misalkan kayak punishment yang dikeluarkan oleh Jakim? Kalau nggak Jakim yang untuk ini, kalau misalkan itu langsung ke Heeh. kepolisian. Oh, berarti polisi di sana itu juga mengurusi masalah agama ya? Iya, di sini kan ada lembaga agama juga. Mmm, Lembaga agama berurusan dengan lembaga kepidanaan tadi, mhm, saling saling inilah, saling berkaitan. oke. Kalau menurut Mas Ziyad sendiri, kalau memahami arti sufi versi Indonesia, nah ketika ke Malaysia, melihat sufi di Malaysia itu ada nggak ciri-ciri khusus gitu bagi para pelaku sufi yang ada di sana? Oh, cap-cap sufi itu biasanya Heeh, orang-orang anggapnya lebih kepada orang-orang yang ngikut jamaah tabligh. oke, Jamaah oke, tabligh. Jadi yang biasanya kalau jamaah tabligh kalau di sini mereka aktif banget, mhm, bahkan sampai kalau dakwah mereka mhm. itu sampai gedor pintu ke pintu, Oh, oke. Berarti gitu. di sini kayak jahula gitu ya? Oh iya, kalau di Indonesia seperti Jaula gitulah. Di Mhm, sini ada, banyak juga, dan mmm. mereka memang aktif banget. Nah, Tapi hal-hal kalau semacam itu apakah tidak meresahkan masyarakat atau mengganggu personality masyarakat? Karena door to door kan? mhm, nggak ada sih, Mbak, nggak ada. Kalau misalkan di sini seperti ini, kalau misalkan apalagi untuk Islam, makanya saya bilang di awal, kalau Mhm, Islam di Malaysia sendiri kepada orang Islam itu punya nilai tersendiri. mmm, Kalau misalkan kayak gitu, kalau di Indonesia kan meresahkan mhm, misalkan, di sini enggak, justru malah dianggap sesuatu yang positif, oh mereka dakwah. mhm, Kalau contoh sebagai contoh, dulu awal-awal corona, salah mhm, satu penyumbang terbesar nilai nilai jumlah terbesar corona mhm, di Malaysia itu jamaah tabligh mhm, ketika itu kan. mhm, Ada satu perkumpulan jamaah tabligh di Malaysia yang ketika itu corona mhm, dan akhirnya rata-rata mereka semuanya terkena mhm, corona. mmm.
kalau di kita kemarin yang pas di mana, di Kalimantan, Sulawesi, Mhm, mhm, yang mau kumpul akhirnya nggak jadi, mhm, rata-rata orang Indonesia sudah ngecap mereka, "Ini orang inilah inilah, nggak tahu aturan, nggak tahu apa semuanya, nggak mhm, tahu keadaan," gitu kan, misalkan kan. Tapi kalau di sini walaupun sudah terjadi dan mereka memang betul-betul banyak dari jamaah tabligh yang ikut acara tersebut mhm, positif corona, cuma satu 2 saja masyarakat muslim Melayu yang mhm, menyalahkan mereka. mhm, Padahal memang ketika itu kalau kita bandingkan ya, di Indonesia langsung nyalain seperti apa, mhm, tapi kalau di Malaysia enggak. Walaupun sudah seperti itu, mhm, mereka nggak nyalahkan jamaah tabligh tersebut. Nah, itu oke, kan kita bisa lihat gimana mhm, Islam punya nilai tersendiri di Malaysia, oke, gitu. Jadi kalau contoh, biasanya orang-orang yang ikut jamaah tabligh ataupun mhm, tarekat, dia selalu mhm, pakai inilah, bukan peci, kayak sorban yang dilengkungin kayak gitulah. Mereka oke, jalan di kota, nggak pakai mhm, helm biasa aja, nggak ada takut oh, mereka sama polisi juga biasanya diterusin aja, mhm, gitu. Dan orang-orang yang kita misalkan lihat mereka di jalan, oh, mhm, mentang-mentang pakai peci, nggak mau pakai helm gitu kan. Nggak ada kayak gitu, oh gitu, dibiarin aja udah biasa, gitu kalau di sini. Kurang oke, lebih berarti seperti itu Islam Mbak, Islam di sana nilainya tinggi juga ya? tinggi Heeh, tinggi. Walaupun mhm, negaranya kalau kelembagaan ngikut sistem sekuler, tapi mhm, kalau untuk orang muslim kepada orang muslim sendiri sangat mhm, tinggi, gitu. oke. Tia, terima kasih banyak atas, informasi yang menarik tentang keberagamaan yang ada di Malaysia. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Ziyad, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab bersama, oke? Dan untuk Mas Ziyad terima kasih sudah, apa ya, sudah berbagi ilmunya. Untuk terakhir kali, mungkin ada closing statement dari Mas Ziyad. Closing statement teman-teman aja gitu, kita sebagai akademisi yang belajar ilmu agama khususnya Heeh. dalam bidang tasawuf itu jangan sampai dikit-dikit menyalahkan, jangan sampai dikit-dikit merendahkan orang lain. Kita nggak tahu, misalkan Muhammadiyah menyalahkan NU, NU menyalahkan Muhammadiyah ataupun menyalahkan yang lainnya, kita nggak tahu mana yang masuk ke surga terlebih dahulu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan suatu ajaran apapun itu, kalau nggak tahu lebih baik diam daripada ngomong tanpa ada ilmu. Itu saja, Mas. Oke. Terima kasih Mas Ziyad, semoga kuliahnya lancar, selalu diberi Amin. kesehatan dan bahagia di sana dan cepat balik ke Nusantara. Oke. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.